Ya, alhamdulillah predikat UKM itu sudah melekat di Ravitas Cake, usaha kecil miliaran. Wow, usaha kecil miliaran. Tiap hari tuh kita didatangin sama debt collector. Gitu. Jadi sehari tuh 3 kali tuh pagi, siang, sore tuh rumah saya udah dikepung sama debt collector. Kebayang psikologisnya ya. Iya. Dan saat itu yang Tekanan-tekanannya. saya pikirkan adalah saya harus menyelamatkan anak-anak. Mantap, Bray. Assalamualaikum, Bray. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Nah, pagi-pagi ini jam 8 saya OTW menuju Lewiliang. Mau nengok anak di pesantren. Kayaknya mesti bawa sesuatu nih biar berkah, kita kasih ke Pak Kiai, apalah bingkisan apalah gitu ya. Posisi sekarang di Tajur Halang, kita menuju Lewiliang. Kita cari makanan atau kue-kue apa yang cocok untuk kita bawakan ke sana. Berhenti dulu, kita coba searching ya, biar nggak mengganggu perjalanan dan biar aman juga. Coba kita searching, berhenti dulu di pinggir. Kita cari-cari ada produk apa yang terdekat di sini. Oh, banyak juga ya. Banyak juga. Oh, di sini ada nih yang, oh ini beda sendiri nih. Namanya lapis nangka. Lapis nangka, lokasinya di Jalan Soleh Iskandar. Oh, dekat. Oke, kita putuskan ke lapis nangka. Kita berangkat ya. Oke, Bray. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillah kita udah mau sampai Ravita Cake, lapis nangka. Nah, ini dia tokonya nih. Oh iya, betul. Itu dia, Ravitas Cake. Oke, alhamdulillah sudah sampai. Ini dia tokonya, Ravitas Cake. Nah, disinilah kita akan cari lapis nangka. Masuk yuk. Permisi. Oh. Nih Mbak, tadi saya mau cari kue untuk dibawa ke pesantren, mau dikasih ke Pak Kiai. Nah, tadi saya dapat di situ lapis nangka, tapi gedungnya tulisannya Ravitas Cake. Ini benar tempat jual lapis nangka? Betul, Kak. Oh, betul ya, saya nggak salah alamat ya. Nggak. Terus Ravitas Cake itu apa? Ravitas Cake itu jadi nama Ravita itu dari owner kami, Kak. Oh, namanya Ravita, ownernya. Iya. Oh, jadi bukan hanya jual lapis nangka aja dong berarti? Betul, Karena nama tokonya Ravitas Cake. Nah, Iya. ini dia nih, lapis nangka. Pasti jos nih, buat Pak Kiai. Berapa harganya? 35.000 aja. Oh, 35.000, oke. Bentar. Nah, ini duitnya. Kembali ya, Kak. Oke. Kembalinya 15.000. Tempatnya enak ya. AC-nya kenceng, dingin. Jadi penasaran sama yang punya nih, ownernya. Oh, kebetulan ibunya lagi ada di sini, Kak. Oh, ada di sini? Iya. Oh, Aku perkenalkan ya. boleh dong. Iya, boleh dong. Ibu, ada yang mau ketemu? Oke. Wah, ownernya ada di sini. Masya Allah. Selamat datang di Ravitas Cake. Ya, makasih Teh Ravita. Tadi saya kesini mau cari lapis nangka. Ya. Saya cari gedungnya, tapi tulisannya Ravita. Betul. Saya tanya, itu saya salah alamat nggak nih, mau cari lapis nangka tapi gedungnya Ravita gitu kan? Oh, itu Ravita nama ownernya katanya. Ternyata ada di Iya, sini. Oh, alhamdulillah. lagi ada di toko ya, Masya Allah. Salam kenal Teh, saya Iqbal. Iya, Panggilannya Mas Bang Bray. Bang Bray. Keren nih channelnya Bang Bray.
Kita sekalian liputan teh ya. Mangga, silakan, ini ya. silakan. Kalau boleh sih, kalau diizinkan kita mau lihat proses produksinya juga. Proses produksi, ya sebelumnya saya jelasin dulu ya. Oke. Ravitas Cake ini selain memproduksi kue ulang tahun, kami juga produksi oleh-oleh. Oleh Bogor itu yang kami produksi lapis talas, lapis nangka, sama Black Forest. Black Forestnya juga dari Talas. Oh ya, ini Black Forest ya. Dari Talas juga? Ya, selain Oke. itu kami produksi kue kering yang ada di ini kan, yang ada di display. Ya. Selain kue kering, kami juga produksi donat dan roti. Oke. Nah, untuk yang sehari-hari ini kami produksinya roti. Gitu. Nah, kalau mau lihat proses produksi rotinya, yuk kita langsung ke atas aja. Oke, diizinkan teh ya? Yuk, Mbak. Alhamdulillah. Kita lihat ya ke atas ya. Yuk. Baik, kita lihat ya proses produksinya ya. Ini ruang produksinya. Waduh, Masya Allah. Ya, hari ini kita produksi roti. Setiap hari kami memang produksi roti. Roti yang kami produksi ini ada Ya. roti coklat ya, dalamnya mesis. Roti sisir. Terus ini sosis. Kemudian ini nanti roti kismis ya. Dan ini roti apa yang banyak? Oh, ini kosongan buat roti abon ya. Yang ini kacang merah. Yang ini coklat. Ini cinnamon. Oh, cinnamon. Ya. Nah, prosesnya kita seperti ini. Oke. Ya, ini cara membentuk cinnamon seperti ini. Oh, coba lihat. Ya, cara Luar membuatnya biasa seperti ya. ini. Nah, Digulung. gulung dulu. Oh. Iya, sampai seperti itu. Jadi bunga gini ya? Iya, ini untuk cinnamon roll. Cinnamon roll. Ya, cinnamon roll. Kalau itu lagi bikin apa itu? Nah, ini untuk sukade. Sukade. Ya, ini untuk sukade. Ini mesis coklat. Ini nanas ya. Ini nanas. Ya, Oke. seperti itu proses produksinya, dan ini akan kita proofing dulu kurang lebih sekitar 15 menit sampai 30 menit supaya rotinya itu mengembang dan siap untuk dipanggang. Oh. Ya. Kita diamkan dulu. Kita tunggu sampai kurang lebih 15 menit sampai 30 menit ke depan, baru nanti kita akan panggang dan tunggu hasilnya ya. Kita lanjut ke dalam untuk melihat produksi yang lain. Oke. Ya. Jadi di sini ruang untuk dekorasi cake ya. Dan keunggulan kita juga salah satunya adalah kita membuat custom cake. Dan ini cake untuk Korean cake yang akan di-display ya. Ini dibuatnya di sini. Oh, gitu. Dan Oke. ini untuk 3 dimensinya ya. Ini figurin-figurinnya kita buat, temanya adalah Little Zoo. Ya, Little seperti Zoo. ini ya. Little Zoo ini ada jerapah, ada gajah, ya, ada harimau, monyet kadang-kadang. Jadi tergantung request dari konsumen kita. Artinya ini juga bisa dimakan? Bisa dimakan. Ini bahan bakunya fondant Oh, ya. oke. Ini aman untuk anak-anak. Dan kita juga menggunakan pewarna yang food grade ya, semuanya food grade. Ini juga bisa dimakan juga, rasanya seperti permen. Oh, Ini Masya namanya Allah. fondant. Oh. Jadi Tadi ini- saya lihat di bawah itu ada Ya. orang baru datang pesan langsung dibikinkan di tempat itu bisa Langsung ya? dibuat di tempat. Luar biasa Iya. ya, Masya Allah. Kayak ya kita spesialis kue dadakan lah. Ya, teh ya. Makanya tadi pesan dadakan juga ke sini ya. Iya, ini dadakan pokoknya 1 jam kadang-kadang Iya. pengen diganti temanya gitu ya dari kue yang di display ya kita siap gitu. Saya biasanya kalau pesan-pesan kue ulang tahun nunggu besok Ya. atau paling cepat sore baru bisa diambil. Iya. Ini tadi orang baru datang bikin nama langsung dibawa pulang. Betul. Luar biasa ya. Iya. Karena memang pelayanan kami ya usahakan kami tetap yang The terbaik. best ya? The best Oke. buat konsumen-konsumen Konsumen. setia kita ya. Oke. Nah, ini jarang sekali yang bisa. Anak ini saya sekolahin khusus sekolah dekorasi cake. Oh. Ya, iya, dan iya, sekolahnya di Jakarta di Custom Cake Studio. Oh. Kisaran custom cake kita itu masih lebih murah dari bakery-bakery yang lain.
Dan ini adalah salah satu keunikan kita ya. USP kita tuh di sini, unique selling proposisi kita tuh ada di sini, di custom cake ini gitu. Dan belum banyak bakery yang membuat custom cake ini, seandainya ada pun harganya sangat tinggi sekali. Ya. Karena spesial itu sifatnya. Sangat-sangat spesial sekali gitu. Ya alhamdulillah teman-teman nggak usah jauh-jauh ke Jakarta ya, di Bogor juga untuk warga Bogor sendiri itu kami sudah bisa membuatkan custom cake untuk Anda. Ya, salah satu keunggulan dari Ravitas Cake, kita memproduksi kue ulang tahun custom cake. Custom cake itu adalah kue 3 dimensi yang kita buat dari fondant. Dan ini yang lagi fenomenal sekarang, yang sedang viral, yaitu Korean cake. Korean cake ini cake yang didesain seminimalis mungkin, ya. Tapi dia tetap cantik, tetap bagus, dan ini biasanya untuk display. Setiap harinya kami mengeluarkan kurang lebih 20-50 cake untuk Korean cake ini. Gitu. Jadi ini juga keunggulan kami. Memang base kami ini di kue ulang tahun. Tagline kami adalah solusi kue halal keluarga Indonesia. Untuk lebih jauhnya lagi mengenai Ravitas Cake, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Bray. Ya, kita akan ngobrol di bawah ya. Nah, pemirsa, sekarang kita ngobrol-ngobrol lebih luas lagi dengan Teh Nur Ravita. Ya. Kenapa kalau saya minta ngobrol-ngobrol, ya ini request dari saya, karena tadi kita cuma mau beli lapis nangka, ternyata banyak isinya dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, Teh, ya. Saya tadi kan lihat ada beberapa penghargaan tuh di bawah tuh. Iya. Penghargaan kalau nggak salah tokoh berprestasi 2019 ya. Tokoh Bogor ya. Tokoh Bogor berprestasi 2019. Ya. Terus sebelahnya itu apa Teh? Pengusaha yang berhasil bertahan di saat pandemi. Itu dapat dari penghargaan dari Radar Bogor kemarin. Dari Radar Bogor juga. Ya. Terus kalau nggak salah ada ini juga penghargaan narasumber ya? Ya, saya pendamping UMKM sih. Pendamping UMKM. Ya, kita adalah trainer untuk UMKM di Kota Bogor. Oh iya. Bekerja sama dengan dinas-dinas di Kota Bogor. Masya Allah. Terus tadi pagi kalau nggak salah juga bikin kue khusus untuk Ibu Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah. Ya? Sebuah kebanggaan, sebuah luar biasa lah, pengalaman yang sangat luar biasa. Saya baru dapat telepon dari Balai Kota itu pukul 6:30 malam, dan pukul berapa ya? Pokoknya mendadak sekali, kami hanya diberi waktu 3 jam untuk menyiapkan kue itu, gitu kan. Karena Ibu Gubernur pagi ini jam 7 akan ada acara di Kota Bogor. Sehingga kue itu harus diantar sebelum pukul 7. Tahu gitu. Bulat ya. Iya. Dadakan. itu luar biasa banget. Kita tim lembur ya. Kebetulan juga ada orderan juga hari ini untuk travel di bandara gitu. Jadi anak-anak pada nginep di sini semua. 3 jam itu kita ngerjain kue untuk Bu Gubernur, kemudian baru kita bawa ke floris karena ingin ada bunga di sekitar kuenya gitu. Iya. Akhirnya tadi saya ngebut juga, lumayan juga, nabrak angkot sempat. Waduh, nyerempet nabrak ya. Angkot. Kejar tayang soalnya. Iya, karena Bu Gubernur sudah di tol gitu menuju Bogor gitu. Sementara kuenya belum siap di Bingkai. Akhirnya saya lurus lewat tol, saya keluar tol Baranang Siang, muter balik karena posisinya itu ada di Sempur, dan Bogor itu kan searah semua sekarang. Itu perjuangan banget sih untuk bisa sampai ke tangan Bu Gubernur nanti. Pada saatnya beres. Alhamdulillah beres. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Terus angkot gimana ceritanya itu? Ya. Maksudnya kan pasti kalau nabrak angkot ada urusan yang harus diselesaikan itu. Iya, cuman angkotnya udah nyerah ya. Saya nggak tega juga, dia udah sepuh juga ya, udah bapak-bapak juga, dan memang kesalahan saya yang terburu-buru gitu kan. Dia nggak mau ngasih jalan sama saya, padahal saya udah kasih lampu ini kan, udah kasih. Tapi damai ya. Ya sudahlah, damai, ya sudahlah Pak, saya bilang gitu, ya sudah saya bilang ya udah, saya yang salah, saya minta maaf, sudah. Beres gitu kan. Oke Teh. Nah, itu tadi prestasi, kemudian juga ada sampai Ibu Gubernur pesan kue juga. Alhamdulillah, kita juga langganan dari Balai Kota ya, Ibu Wakil, Ibu Wali, itu juga pesannya sama Ravitas Cake. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Teh, karyawan ada berapa Teh?
Sampai saat ini karyawan kami itu kurang lebih ada 15 orang. 15 orang, Iya, banyak ya. 12 inti dan ada anak magang 3 orang. Nah ini rada sensitif, banyak juga yang nggak mau jawab. Tapi Iya. mudah-mudahan Teteh mau jawab. Apa tuh? Omset. Omset. Omset Per hitung bulan? sendiri aja ya. Hitung sendiri Nggak apa-apa, aja nggak ya. apa. Kalau berkenan jawab Teh, berapa omsetnya Teh? Omset tertinggi kami itu memang di saat Lebaran kemarin ya. Ya alhamdulillah predikat UKM itu sudah melekat di Ravitas Cake, usaha kecil miliaran. Wow, usaha kecil miliaran. Itu UKM. motivasi ya. Itu motivasi buat teman-teman semua bahwa UMKM itu bukan usaha mikro, kecil, menengah, tapi usaha miliaran. kecil miliaran. Wah, luar biasa. Nah, itu yang ingin saya capai dan alhamdulillah 2 tahun ini sudah tercapai. Kalau bulan-bulan di luar dari Lebaran? Di luar Lebaran ya digitnya berkurang 1 lah. Ratusan juta? Alhamdulillah. Wah, besar dong itu. Alhamdulillah. Omset sih. Karyawan 15, omset ratusan juta. Amin. UKM. Amin. Judulnya UKM. Amin. Nah, Teh, Ya. ini kan penghargaan omset. Sepertinya ini merupakan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Biasanya di balik kesuksesan itu ada cerita. Barangkali di Ravitas Cake ini ada cerita-cerita yang bisa dibagi dengan pemirsa. Banyak banget. Wow. Apa Orang itu? mungkin melihat kita saat ini sudah terkenal gitu ya, sudah dikenal banyak orang, sudah dikenal banyak kalangan. Dan untuk mencapai titik ini itu perjuangannya luar biasa banget ya. Ya ditolak, ya pokoknya mandi keringet, mandi air mata, beneran deh saya alamin gitu ya, air mata, darah itu. Pokoknya orang sukses itu belum berhasil kalau belum mengeluarkan air mata dan darah katanya gitu kan. Nah, dari air mata dan darah itu mana yang paling berdarah? Boleh dong? Berdarah-darah, oke. Boleh diceritain? Ini baru kejadian 2 tahun yang lalu. Jadi saya tuh kontraktor ya, kontrak sana kontrak sini. Oh, maksudnya tokonya? Iya. Oh, oke. Terus? Jadi saya kontrak di toko pertama itu 2 tahun. Lepas kontrak di toko pertama, toko kedua 5 tahun. Saya pikir di toko yang kedua itu saya sudah menemukan zona nyaman. Saya mungkin akan stay di situ. Lancar Ya, bisnisnya. lancar gitu. Alhamdulillah 5 tahun itu sudah mulai terlihat hasilnya. Orang sudah mulai tahu Ravitas Cake. Orang sudah banyak pengunjung ke toko kami. Qadarullah ternyata pemilik ruko itu tidak mengizinkan kami untuk lebih lama tinggal di sana karena nggak bisa diperpanjang. tidak bisa diperpanjang, mau dipakai jualan sama anaknya. Oh, gitu. Dan di saat yang bersamaan saya pun sedang menghadapi permasalahan dead stock yang luar biasa. Kenapa tuh Teh? Saat itu saya sempat MOU dengan seorang pengusaha yang mau maklon produk ke kami dengan pesanan kurang lebih 10.000 toples kue kering Lebaran. Banyak itu 10.000 Ya. toples. Ternyata ada kendala dan kendala itu ya bisa dibilang itu kalau dilanjutkan perjanjian itu bisa sangat merugikan pihak saya gitu, karena terlalu banyak kos yang saya keluarkan untuk perjanjian ini. Akhirnya saya memutuskan saya batalkan kontrak itu gitu ya. Sementara saya sudah produksi dari 10.000 pesanan itu 4.000 sudah jadi. Bayangin ya 4.000 toples. Itu produk Lebaran. Produk Lebaran seperti Terus? ini. 4.000 toples dead stock. Saya nggak bisa jual. Saya harus keluar dari tempat produksi saya. Pada saat yang bersamaan. Pada saat yang bersamaan Oh. dan datang pandemi. Wow. Bisa Ini nih. benar-benar berdarah-darah. Dan saya nggak punya uang sepeser pun karena pada saat itu saya di dompet itu tinggal 250.000 aja, rekening udah zero. Hah? Iya. Rekening tinggal 250.000. 250.000 tuh di dompet, Di rekening tuh dompet. udah nol. Rekening nol. Iya. Kenapa nol? Karena udah nggak punya uang sama sekali, karena semua udah dibeliin toples, udah dibeliin bahan baku. Uangnya udah habis beli bahan baku, beli toples, sementara perjanjiannya batal. Pada saat yang bersamaan harus keluar dari toko. Betul. Kemudian datang pandemi. Betul. Wah, nggak kebayang itu Teh. Ya, jadi kalau di film kartun ya, udah jatuh dilindas mobil ya kan, terus jatuh ke jurang ya kan, nah, udah yang berdarah-darahnya di situ lah. Rugi berapa itu Teh? Alhamdulillah itu nggak rugi, justru itu malah keuntungan yang sangat besar buat saya. Ya kan itu
kondisinya di Ramadan berarti? Di 1 bulan menjelang Ramadan. 1 bulan menjelang Ramadan. Iya. Berarti kan itu kan kejar tayang kan? Kejar tayang banget. Kue Lebaran. Yes. Terus gimana? Kita sudah ready solusinya itu? stok 4.000 toples itu. Kemudian saya minta sama Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah saya. Saya terima, saya ridho, saya ikhlas dengan ujian ini. Ya, saya terima aja dulu tipsnya gitu ya. Kalau kita dikasih ujian sama Allah tuh kita ikhlas aja dulu. Kita terima aja dulu. Mau nangis-nangis gugulingan gitu ya, mau gimana, oke lah, sehari 2 hari, oke. Itu wajar banget. Nangis, sedih, kecewa, itu wajar banget. Semua orang pasti merasakan itu, ya. Tapi langsung fokus pada solusi, gitu. Jangan fokus pada masalah. Oh, kita fokus sama masalah. Mungkin hari ini saya udah nggak ada, ya, karena saya udah give up. Iya, uang nggak punya, itu. ya kan? Boro-boro uang untuk kita pindah cari lokasi baru, uang untuk besok makan aja saya udah nggak tahu gitu ya, karena ya udah jadi tepung, udah jadi margarin, udah jadi butter, udah jadi toples, ya kan? Ya nggak mungkin dong kita ngegorogotin toples ibaratnya seperti itu. Di saat itulah ya saya juga ada permintaan sama Allah, ya Allah. Ya saya minta keajaiban dari Allah aja saat itu. Kalau memang saya harus keluar dari tempat ini, ya berikanlah saya rezeki. Dan saya minta 3 hal pada saat itu. Saya minta toko yang lebih luas, toko yang lebih strategis, dan sewa toko yang lebih murah. Gitu. Dan itu dapat? Alhamdulillah Allah kasih. Dari perjuangan itu, dari 4.000 toples yang dead stock itu, alhamdulillah saya langsung cepet ambil keputusan. Saya langsung cepat merubah sistem penjualan saya, sistem distribusi dan marketing itu saya rubah semuanya. Ya, dari offline kita ke online. Bayangin, dan saat itu di Bogor itu diberlakukan lockdown yang pertama, PPKM pertama, PPDB ya, PPDB ya. Nah, pokoknya semua resto, hotel, toko tutup. Ya, intinya sejenis PPKM tapi yang pertama. Ya, saya juga lupa itu tutup aja pokoknya tutup semuanya. Jadi bisa dibayangin, desktop 4.000, nggak boleh jualan, toko tutup, kita harus tetap makan. Gaji itu pegawai terus. Jualnya teh? Sudah ada 4.000 yang diproduksi dan itu harus habis. Masya Allah, alhamdulillah, pertolongan Allah ya. Allah mendatangkan teman-teman yang luar biasa pada saat itu. Mentor-mentor saya turun tangan ya. Di situ saya dibantu oleh Coach Armala, ada Umi Erita dan Kak Redia yang Umi Erita tuh langsung menggerakkan tim Uhti Muniranya untuk bantu penjualan Ravitas Cake. Nah, jadi saya di challenge saat itu buat distributor agen reseller yang belum pernah saya buat sebelumnya. Sebelum pandemi itu saya mentok cuma di 8.000 toples. Tapi setelah pandemi 4.000 toples itu tersebar dan qadarullah itu jadi makanan WFH dong. Iya. Work from home yang pertama. Betul. Nah, sebulan itu sold out 4.000 toples dan melahirkan repeat order sampai 15.000 toples. Masya Allah. Dalam kondisi yang susah, bertubi-tubi, berdarah-darah, bukan hanya itu habis, justru repeat ordernya 15.000 toples, dan itu tidak ada keterlibatan pihak lain. Artinya investor atau maklum? Tidak. Saya tidak menggunakan. Justru saya dibantu oleh distributor. Jadi saya saat itu langsung membuat syarat dan ketentuan berlaku. Teman-teman yang mau bergabung dengan Ravitas Cake, deposit 5 juta udah jadi distributor dengan 105 toples yang siap jual, kemasan siap jual, foto-foto dan konten-konten media sosial yang sudah kita siapkan. Jadi mereka tuh tinggal mainin jempol, tinggal jualan aja. Untuk konten-kontennya ngebentuk kami sudah siapkan, iya. Oh iya. Nah, ini Pak Ibnu ini yang nyiapin semuanya, mulai desain, packaging semuanya gitu. Kita langsung, pokoknya kita hijrah besar-besaran saat itu, gitu. Itu kondisinya kalau nggak ada solusi ketika itu bisa kebayang ya, ratusan juta itu ruginya. Ratusan juta, ya, gitu. Masya Allah. Dan ya alhamdulillah pada saat itu saya dapat 10 distributor yang siap bantu masarin Ravitas Cake. 10 orang distributor kali 5 juta, alhamdulillah 50 juta saya dapat saat itu. Terus pindah dari tempat yang lama ke ini baru. Kan itu berarti kan bercabang, harus memikirkan ini dijual, pindah-pindahan, itu gimana? Alhamdulillah pada saat kalut seperti itu saya melihat 500 meter dari toko saya itu ada ruko yang kosong.
dan ada tulisan di kontrakan. Saat Ya, itu ya, saya langsung nggak berpikir panjang, saya langsung telepon ke nomor kontak yang ada di situ. Saya langsung minta ketemu sama bapaknya. Walaupun itu tuh pede aja gitu ya, duitnya kata Belum kebayang. belum kebayang. Kata Coach Armala udah, insya Allah rezeki ngikutin. Pokoknya kamu optimis saya dulu sekarang. Bikin proposal sama Allah, kalau minta ruko baru, insya Allah dijabah sama Allah. Saya nego sama pemilik toko sampai di angka terendah penawaran kami, ya kan? Saya dari penawaran beliau itu 75 juta 1 tahun, sama dengan di tempat yang sebelumnya, sampai saya bisa sampai di titik 65 juta, ya kan? Ini Ya, 3 tingkat, yes. 65 juta setahun. Yes. Pinggir jalan utama. Jadi berarti doa itu dapat semua ya? Iya. Lebih luas, lebih murah, lebih strategis. Karena ini pas mau masuk pintu tol Sentul gitu. Jadi yang tadinya satu ruangan itu di tempat yang lama kita bagi 3, dapur kotor, tempat dekor sama toko. Sekarang Allah kasih 3 tingkat. Jadi tingkat bawah ini ya ruangan ini ya untuk ruangan meeting, ruangan kelas, gudang, pokoknya multifungsi lah ya. Ruangan yang lantai kedua itu layer yang kedua kita buat toko, dan yang ketiga lantai atasnya itu kita buat tempat produksi. Oh, Masya Allah. Tuh. Teh, penasaran saya. Ada amalan teteh, amalan yang seperti apa sih? Itu dalam kondisi terjepit langsung berubah menjadi repeat order 15 juta itu. Amalannya pasrah aja sama Allah udah. Oh, di situ kuncinya ya. Iya. Pasrah Pasrah, pasrahnya. ikhlas. Iya. Minta pertolongan Allah. Posisikan diri menjadi hamba yang paling. Iya, cuman itu aja. Kemudian Saya cuma punya betul. Allah saat itu. Investor pun saya nggak punya gitu. Ya Allah yang menggerakkan hati orang-orang untuk terlibat di sini gitu. Di situ kuncinya ya. Iya, betul. Pada saat kita ikhlas, pada saat kita menyerahkan segalanya sama Allah, Allah sendiri yang turun tangan gitu. Allah sendiri yang menyelesaikan masalah kita gitu. Dan ini kali kedua titik terendah saya. Titik terendah pertama saya itu saat saya masih belum ini ya, masih. Jadi ada lagi nih. Ada lagi. Oh. Ya. Dulu tuh saya sama suami tuh punya usaha toko besi ya. Qadarullah itu juga bangkrut, meninggalkan banyak hutang juga saat itu ya, lumayan miliaran juga gitu ya. Dan kami sama sekali nggak punya uang saat itu untuk bayar gaji karyawan gitu. Itu juga sama kondisinya ya kita nangis malam itu, sholat malam minta sama Allah, ya Allah saya minta uang sama Allah, sampai saya minta uang sama Allah gitu. Ya Allah, saya nggak punya uang, sementara saya harus menggaji pegawai-pegawai yang kerja sama saya, nggak mungkin dong mereka nggak digaji gitu kan. Ya sampai saya minta sama Allah, ya Allah saya minta uang, besok gajian, saya nggak punya uang gitu. Mereka harus makan, nggak apa-apa saya nggak makan. Toko besi yang lama. Ya. Berarti tahun berapa itu? Itu sekitar 6 tahun yang lalu ya. Oh, 6 tahun yang lalu. Berarti sebelum ini ya? Ya. Di situ saya sempat melahirkan anak ketiga saya, meninggal juga saat itu gitu ya. Usaha suami juga bangkrut saat itu gitu. Dan ya kita harus dihadapkan pada kondisi-kondisi yang sangat-sangat ya tragis lah ya, bisa dibilang ya gitu kan. Semua aset kami diagunkan ke bank, dan saya harus keluar dari rumah saya sendiri saat itu tanpa membawa sehelai baju pun gitu ya. Bener-bener saya, karena setiap hari itu kita didatangin sama debt collector gitu. Jadi sehari itu 3 kali tuh pagi, siang, sore tuh rumah saya udah dikepung sama debt collector. Kebayang psikologisnya ya. Iya. Dan saat itu yang saya pikirkan adalah saya harus menyelamatkan anak-anak. Jadi saya bawa anak-anak keluar dari rumah itu, saya tinggal di rumah orang tua saya saat itu gitu. Itu dulu yang saya pikirkan adalah psikologis anak-anak gitu. Mereka yang ketakutan ya mohon maaf ya, ya orang-orang yang bertato gitu ya, debt collector itulah gitu. Dengan stylenya itu ya, serem-serem ya. Saya minta sama Allah, minta uang untuk bayar gaji pegawai, qadarullah. Ya sampai membangunkan suami saat itu gitu. Kenapa nggak punya uang? Sama, saya juga nggak punya uang gitu kan. Akhirnya kita nangis berdua itu malam itu tuh. Saya minta sama Allah, ya Allah, berilah rizki untuk bayar gaji pegawai. Minta uang, benar-benar minta uang sama Allah saat itu.
Udah selesai, kita kembali tidur gitu ya. Paginya saya biasa rutinitas bikin sarapan, anak-anak berangkat sekolah, ayahnya berangkat kerja. Pukul 10 tuh ada orang yang datang dan dia bilang mau melunasi hutang yang 1 tahun lalu gitu. Jadi saya juga udah, ya itulah kekuasaan Allah ya. Pada saat dibutuhkan orang itu datang dan posisinya bukan mau minjemin tapi mau bayar hutang. Mau bayar hutang. Yang saya pun udah lupa gitu. Bahkan bonnya pun udah lecek banget dan nggak ada arsipnya lagi di kita, gitu kan. Dia datang, Bu, saya baru punya uang sekarang. Tahun lalu saya ada musibah nggak bisa bayar bon. Nah, tahu nggak nilainya? Berapa tuh? Itu sama persis dengan yang harus dibayarkan. Ya, yang tadi malam saya minta sama Allah. Itu ya, itu janji Allah tuh pasti ya. Masya Pertolongan Allah itu datangnya tepat. Merinding saya. Tepat, Allah nggak pernah meleset ngasih pertolongan untuk hambanya gitu. Itu cerita kedua. Yes. Ada cerita lain? Masa kecil saya juga, saya nggak boleh bilang masa kecil saya tidak menyenangkan ya, tidak beruntung ya. Ya, saya sangat beruntung dengan masa kecil saya karena dari situlah saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Bagaimana kita bisa merubah segala hal ya, ibaratnya seperti tadi ya, merubah sebuah musibah menjadi berkah. Itu konsep hidup saya tuh seperti itu. Apapun yang terjadi ya pasti itu sudah yang terbaik yang Allah kasih untuk kita. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita, untuk menguatkan kita, untuk bikin kita lebih dekat lagi sama Allah gitu. Ya, waktu itu ayah saya almarhum ya, Masya Allah baru 40 hari yang lalu beliau wafat. Itu juga pukulan baru ya, besar juga untuk saya gitu ya. Kepala produksi saya juga yang sudah 8 tahun mendampingi saya juga meninggal gitu ya. Jadi saya tahun ini banyak kehilangan anggota keluarga ya. Ayah saya, paman saya itu dalam 1 tahun COVID ini ya itulah qadarullah ya. Namanya juga ajal, kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Tapi itu ya itu memicu saya bahwa ya Allah, saya memang harus lebih kuat dari sebelumnya gitu loh. Saya nggak boleh larut dalam kesedihan, saya nggak boleh larut dalam duka, saya nggak boleh larut dalam keterpurukan, karena saya harus tampil prima di depan orang-orang yang membutuhkan saya. Ya kan, banyak orang yang juga, betul, gitu. Banyak sekali orang yang membutuhkan saya. Ya walaupun ya malamnya saya nangis darah, besok paginya saya ngajar, ya saya harus kasih perform yang maksimal gitu loh. Jangan sampai mereka tahu bahwa saya tuh sedang dalam masalah, dan mereka tuh nggak tahu kalau saya nggak cerita gitu kan. Kalau saya nggak cerita, mereka nggak tahu kalau saya punya masalah, karena ya alhamdulillah template saya tuh selalu ceria dan selalu tersenyum gitu. Jadi orang nggak tahu masalah yang ada dalam kehidupan saya seperti apa gitu kan. Ini baru dikupas abis nih sama Bang Bre nih. Ini sepertinya memang Teh Nurafita ini diberikan tahapan-tahapan pembelajaran dari Allah langsung. Masya Allah, Masya Allah. Dari waktu usia kecilnya, kemudian 6 tahun yang lalu, kemudian 2 tahun yang lalu ya, kemudian baru beberapa bulan yang lalu ada yang meninggal dan sebagainya. Kehilangan ya. Ini akan menguatkan mentalnya. Nah, bicara mental Teh. Ya. Ini kan kaitannya dengan mental entrepreneur. Betul. Ya. Itu mulai kapan sih sebetulnya ada gitu sehingga Teteh jadi pengusaha UKM gitu? Mental saya terbangun saat saya tuh masih duduk di bangku sekolah dasar. Oh, dari SD? Dari SD, ya qadarullah, ayah saya Allahyarham itu dulunya pelaut. Papa tuh kerja di kapal Haji Arafah. Oke. Dan saat saya usia kelas 2 atau kelas 3 SD tuh, Papa selesai masa kerjanya, pensiun. Pensiun. Ya. Teteh masih kecil? Saya masih kecil sekali saat itu. Oke, terus? Dan kita sekeluarga tuh harus mencari cara untuk bertahan hidup saat itu. Akhirnya ya mama punya keahlian rias pengantin dulu ya, dan juga keterampilan rumah tangga pada umumnya lah ya. Apalagi kalau nggak turun lagi ke dapur kan. Kita jualan keripik singkong sama keripik pisang saat itu. Iya.
Papaya nggak gangsor ya, kalau orang kampung mau bilangnya nggak gangsor gitu ya. Papaya nggak gangsor, singkong sama Singkongnya. pisang, kemudian mama yang goreng, terus saya yang apa sih, bungkusin pakai lilin Pakai gitu ya. lilin. Itu Iya, tuh belum masih ada mungkin dulu belum alat ada, press-press belum gitu ada. ya. Itu tahun 80-an. Waktu itu Kelas saya berapa SD? kelas 2 SD. Wow, kelas saya 2 SD lahir udah mulai 78. keliling gitu Ya. kan. Itu kan mental entrepreneur itu memang butuh muka tembok gitu kan. Mungkin urat malu saya tuh udah putus. urat malu sudah putus. Door to door pun saya lakukan gitu. Tapi karena memang dasarnya anak kecil ya, ya kita tuh cuman seneng main ya, lagi senengnya main kan, main sepeda, lari-lari apa segala macam. Nah, energi itu kita maksimalkan ya dengan akhirnya bisa berjualan keliling kampung apa segala macam dengan sepeda yang kita punya, atau kadang juga jalan kaki, atau sampai dulu tuh saya dibilangnya si keling. Cikeling. Saking hitam. Hitam. Dulu tuh mainnya di sawah gitu ya, mainnya di kebun gitu kan, yang masih bener-bener ini banget. Di Jakarta ya. apa di mana? Di Bogor. Di Bogor. Iya. Iya, Jadi bener-bener ngerasain lingkungan pedesaan zaman dulu gitu, yang kita tuh rumah satu-satunya di tengah sawah tuh ngalamin banget gitu. Oke. Dan alhamdulillah di situ mental saya tuh bener-bener terasah ya, sampai SMP tuh saya sudah mulai bantu orang tua ya. SMA tuh saya sudah mulai bikin kue kering nih SMA. Dan itu satu hal yang sangat sampai sekarang saya masih teringat banget. Saat itu saya kepengen banget punya tempat tidur spring bed. Itu awal-awal banget ada kasur spring bed yang aduh kayaknya kalau tidur di situ tuh nyaman banget ya, enak banget ya, empuk banget ya. Sementara kita kan tidurnya di kasur yang masih kasur kapuk lah ya, yang keras banget gitu ya. Kadang-kadang Cukup sederhana lah cita-citanya gitu ya, kan. itu Jualan ini pengen punya kasur spring bed. Iya, dengan ide yang sangat sederhana Iya, itu saya bikin kue, dan saat itu saya punya keuntungan 750.000 tahun 90. 750.000 itu saya bisa beli lemari dapur buat mama yang udah mau hancur ya, udah mau reot saat itu, dan saya bisa beli tempat tidur single ya, Spring yang bed itu? yang 2 lapis tuh ya, single yang 2 itu udah bahagia banget, masya Allah. Iya. Itu udah satu. Ya iyalah, usia segitu gitu kan, luar biasa. Dan 750.000 dulu, Ya. nilai sekarang tuh wah udah jutaan gitu. Iya betul, mungkin bisa Nah, lebih dari itu. Ini teh dari sekian yang sudah teteh rasakan, lika-likunya, kemudian prestasi yang dirasakan sekarang, Iya. apa sih sebetulnya yang paling diharapkan oleh teteh? Saya hanya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, karena itu adalah manusia tertinggi yang ada di Al-Quran, sudah dijelaskan sama hadis Allah juga ya. ya. Di hadis juga ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Yes, khairun nas anfa'uhum linnas, itu cita-cita hidup saya gitu. Apapun yang saya lakukan, banyak sedikitnya saya kepengen apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu cita-cita tertinggi saya gitu ya. Ingin menjadi orang yang bermanfaat aja. Oke, teh. Sekarang closing statement. Oke. Sampaikan mungkin ada kata-kata mutiara khusus yang dari teteh. Ya. Kemudian untuk pemirsa apa yang bisa dibagi di closing statementnya, silakan teh. Ya, teman-teman yakinlah bahwa setiap ada masalah ya pasti di situ satu paket dengan solusinya ya. Allah juga sudah sebutkan di Al-Quran ya, itu sudah jelas banget sama Allah bahwa setiap kesulitan itu datangnya setiap kesulitan itu akan ada kemudahan setelahnya ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra ya. Itu sudah janji Allah. Bahkan diulangi dia. Ya. Innamal usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Innamal usri yusra. Ya. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, semuanya pasti ada solusinya, dan jika memang kita dipilih sama Allah, artinya Allah akan menaikkan derajat kita. Ya, baik itu mungkin di dunia dan akhirat ya. Dan itu menjadi manfaatin itu jadi waktu momen yang terindah kita mengadu sama Allah. Pada saat kita adukan semua masalah kita sama Allah, kelarlah masalah lo gitu kan, kelar hidup lo gitu. Harus sukseslah hidup Anda gitu. Kalau Anda sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah,
insya Allah sendiri yang akan membantu. Oke. Gitu. Oke, Teh Nurafita, terima kasih banyak udah dikasih kesempatan kita berkunjung ke sini. Wah, tadinya cuma mau beli doang, tapi jadinya kita liputan Ngobrol sekalian. panjang. Alhamdulillah. Oke, tetap stay tune di channel kita, Bang Bray, yang di dalamnya insya Allah karena selalu ada inspirasi, motivasi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk kita semua. Ya. Bang Bray, Mantap, mantap Bray.